ngomongin soal. So guys, gue pengen ngelanjutin obrolan kita soal tidur. Nah, kalian ini mungkin ada yang begitu dengar gue ngomongin soal tidur, kalian langsung kayak, gue adalah orang yang insomnia. Gue gak bisa tidur kayak kebanyakan orang gitu, jam 10 kayaknya udah tidur gitu. Atau malah lu kayak kok gue jam 8 atau jam 9 gitu udah mulai ngantuk ya. Dan bahkan ada orang yang frustasi, man, kenapa ini ada sesuatu yang gak normal nih sama gue nih, kenapa gue gak bisa tidur seperti orang kebanyakan gitu. Jam 10 kenapa gue gak ngantuk-ngantuk dan lain-lain gitu ya. Ternyata setelah gue pelajarin, dan ini juga gue denger dari Matthew Walker, dia adalah seorang sleep scientist, dokter yang emang mempelajari soal tidur gitu ya. Dia bilang kalau misalnya emang ada 3 kategori orang di dunia ini. Yang pertama, mungkin 20% orang kali ya, tidur itu bisa jam 8 malam, itu udah ngantuk dan bisa tidur, mungkin jam 9 udah tidur, dan bangun jam 5 pagi, atau jam 4 pagi kalau misalnya tidur jam 8. Ada juga beberapa orang, 20% juga, yang tidurnya itu di atas jam 12. Mungkin bisa jam 2 pagi baru dia mulai ngantuk, dan dia bangun jam 10 gitu. Tapi mayoritas orang, which is 60% orang kebanyakan, tidur jam 10 malam dan bangun jam 6 pagi. Again, itu mayoritas. Nah, kadang-kadang, kalau misalnya lu adalah orang yang kayak jam 10, lu kayak guling-guling ke kiri, ke kanan, dan lain gitu, yang kayak mulai stres, kayak, oh my goodness, kenapa gue gak bisa tidur, dan gue baru bisa tidur jam 2 gitu misalnya, dan lu melabelkan diri lu adalah seorang insom gitu, ternyata mungkin lu diciptakan karena untuk tidur jam 2. Jadi menurut si Matthew Walker ini sendiri, banyak banget teori-teori yang ngasih tahu kenapa ada 3 kategori orang tersebut. Nah, ini penjelasan dia, dan menurut gue nerima-nerima banget nih. Dulu itu ketika, again, listrik belum diciptakan, dan kita sendiri juga hidup itu belum di kamar tidur masing-masing secara personal dan pribadi gitu ya. Jadi benar-benar ini di zaman dulu prehistorik, mereka semua itu tidur secara komunal. Jadi mereka tidur di tengah-tengah, I don't know, kayak lapangan gitu kali, dan habis itu tengahnya itu ada api gitu misalnya, untuk menghangatkan badan mereka. Nah, yang terjadi adalah ketika mereka tidur, itu adalah saat mereka sangat bisa diserang, saat vulnerable-nya mereka banget gitu. Artinya adalah kalau misalnya tiba-tiba ada hewan liar yang menyerang, atau misalnya tiba-tiba ada kebakaran, atau misalnya ada bencana dan lain-lain, semuanya tidur dan satu komunitas itu akan mati, pada saat yang bersamaan. Jadi sepertinya nih ada genetika, atau Tuhan menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga ada yang cepat banget tidurnya jam 8 gitu, dan habis itu bangun jam 4 pagi. Ada yang bisa tidur jam 10 dan bangunnya jam 6. Tapi ada juga yang jam 2 atau jam 3 pagi baru bisa tidur dan bangunnya jam 10 atau jam 11. Which is artinya apa? Artinya selalu ada yang bangun untuk menjaga supaya si komunitas ini terlindungi dari hewan liar misalnya, hewan yang berbahaya, atau mungkin bencana alam. Jadi ini menarik banget sih. Artinya hari ini genetika itu masih ada di dalam kita, manusia modern, right? Makanya ada orang yang kayaknya jam 8 udah mulai ngantuk, jam 9 udah mulai ngantuk, dan bisa tidur secara lelap banget. Atau ada juga yang gak bisa tidur, dan baru mulai kreatif dan mulai mikir jam 12 ke atas. Jam 2 pagi dia baru bisa tidur, dan bangunnya jam 10, which is 8 jam juga gitu kan. Tapi karena kultur kita itu membuat kayaknya lu nggak bisa deh jadi kalong gitu, lu nggak bisa, itu nggak sehat dan itu nggak baik buat lu. Padahal sebenarnya secara genetika lu diciptakan oleh Tuhan untuk tidur jam 2 atau jam 3 pagi. Well, nah makanya lu kepikiran nggak sih, siapa tahu aja lu yang tidurnya jam 2 atau jam 3 pagi, mungkin nenek moyang lu seorang hansip. Dan akhirnya karena secara kultur kita semua tidur jam 10 malam, akhirnya kita mulai menghakimi diri kita sendiri, dan kita mulai mengambil obat tidur misalnya supaya tidurnya lebih cepat, atau mulai mikir kalau misalnya ada yang salah sama tubuh kita. Bahkan kalau misalnya tidur lebih pagi, jam 8, jam 9, mulai tuh di celah-celah, wah pemales lo, masih jam segini udah ngantuk, anak mama banget lo, atau apa kayak gitu kan. Jadi
kultur kita itu kadang-kadang suka melupakan bahwa kita ini mempunyai genetik yang berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa meliberate ya, benar-benar kayak membebaskan lu dari stigma-stigma yang mengatakan bahwa lu pemalas atau lu kayaknya anak malam banget gitu. Lu kalong dan lu seharusnya tidur jam 10. Karena sekarang lu udah tahu informasi ini, itu artinya secara pekerjaan mungkin lu bisa memilih pekerjaan yang sah-sah aja kalau misalnya lu datang jam 11 pagi ke atas supaya lu bisa lebih aktif gitu. Dan it's okay kalau misalnya lu tidurnya lebih malam, misalnya jam 2 atau jam 3 pagi gitu, karena lu baru mulai mikir, otak lu baru mulai jalan di atas jam 12 ke atas. Dan kayak gue sendiri, gue diciptakan mungkin jam 8, jam 9 tuh udah mulai ngantuk, sehingga gue bisa bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi, dan gue bisa lari pagi, dan itu makanya sempurna banget buat gue gitu, untuk gaya hidup gue. Dan banyak orang secara mayoritas, mereka nyaman banget kok kalau misalnya tidur jam 10 malam dan bangun jam 6 pagi. So, again, sebisa mungkin kita jangan menghakimi orang-orang yang mungkin tidurnya malam banget atau tidurnya pagi banget. Karena kita semua diciptakan berbeda-beda untuk tujuan yang berbeda-beda gitu. So again, kalau misalnya lu kenal seseorang yang menurut lu, wah ini penting banget nih buat dia nih, karena dia ribet banget sama tidurnya dia, yo share this video, atau mungkin lu bisa komentar pemikiran lu untuk hal ini, right? Sampai ketemu di series IGTV gue soal rest ini ya. Bye.